يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, bermajlis ilmu, mengambil faedah dari ilmu yang disampaikan baik dari Al-Quran maupun hadis. Dan ini merupakan selezat-lezat nikmat dunia, yaitu bisa hadir dan duduk bareng di majelis di bawah. Ini nikmat yang wajib kita syukuri ya semua. Dan di antara salah satu bentuk syukur kita terhadap majelis ilmu, jangan kita sia-siakan berlalu di majelis ilmu tanpa kita mencatat faedah-faedah yang ada di majelis ilmu tersebut. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita apa? Qayyil 'ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan apa? Dengan menulis. Karena namanya manusia, sifat manusia itu lupa. Dengan kita menulis, kita bisa mengingat kembali, membaca kembali apa yang sudah lupa. Tapi kalau lupa, nggak ada tulisan, apa yang terjadi? Sia-sia. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang masyhur, yaitu hadis Jibril yang begitu panjang. Tatkala beliau bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Ya. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Kalau beriman dengan takdir yang baik, kita semua bisa. Ya, dapat hadiah, kita meyakini bahwa itu bukan takdir yang baik. Dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi yang menjadi permasalahan banyak kebanyakan manusia lupa bahwasanya yang namanya musibah, ujian, hal yang pahit itu merupakan takdir yang wajib kita imani juga. Di antara salah satu takdir yang wajib kita imani, yaitu mengimani takdir Allah yang buruk.
Maka insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas 6 sudut pandang seorang muslim dalam menyikapi takdir Allah yang buruk. Pembahasan kita dinukil dari kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka sudut pandang yang wajib diyakini oleh seorang muslim dalam dia menyikapi takdir Allah yang buruk, apapun itu, baik itu musibah, ujian, penyakit, hal yang pahit, hal yang tidak mengenakan. Karena yang namanya manusia, siapapun dia pasti diuji. Cuma bedanya apa? Ujian manusia itu berbeda. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan kepintarannya, ada yang diuji dengan temannya, ada yang diuji dengan lingkungannya. Tapi yang wajib kita yakini bahwasanya semua itu adalah takdir. Yang wajib kita yakini. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitab Al-Fawaid ada 6 sudut pandang yang wajib diketahui bagi seorang muslim dalam menyikapi takdir Allah yang buruk. Yang pertama yaitu masyhadut tauhid, yaitu sudut pandang tauhid. Bahwa apa saja yang kita hadapi di dunia ini, baik itu ujian, musibah, hal yang pahit, maka itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah melainkan dengan izin Allah. Melainkan semua itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga musibah atau ujian atau takdir Allah yang buruk itu sudah Allah takdirkan jauh sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah yang menimpa bumi, apapun itu, baik gempa, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, ya, semua itu merupakan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak menimpa diri kalian. Artinya ujian yang menimpa kita itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan. Bahkan di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali Allah ciptakan apa? Hewan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah siapa? Pena. Wa qala lahu uktub. Dan Allah berkata kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Maka pena tersebut berkata, ya Rabbi wa ma ta'lamu, wahai Rabb, apa yang aku akan tulis? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah segala bentuk takdir makhluk sampai hari
sedang terjadi yang menimpa diri kita sekarang ini, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah mengetahui akan hal tersebut, kita meyakini bahwa takdir yang buruk itu merupakan kehendak Allah, maka kita gak bakal berlarut-larut dalam kesedihan, gak bakal galau terus, hilang duit, jadi malas belajar, sendalnya hilang, sholatnya di kamar. TKM-nya kalah, jadi malas ke masjid. Padahal sikap tidak menyenangkan seseorang itu juga ujian yang wajib kita hadapi, bukan kita hindari. Itu bukan dalam sejarah itu yang menghindar dari masalah di mana kita berada pasti ada. Betul. Kalau sikap laki-laki yang menghindar dari masalah, hadapi dengan penuh keyakinan bahwa bahwasanya itu merupakan takdir. Jangan gara-gara sikap seseorang yang gak baik menurunkan semangat kita dalam belajar. Ya. Padahal sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan hal baik yang kita alami itu juga merupakan ujian. Ini sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, masyhadul adil. Ya. Sudut pandang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ujiannya, apapun musibahnya, apapun masalahnya, itu salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah terucap dari lisan kita bahwa Allah itu adil. Betapa sering kita dengar sebagian kaum muslim mengatakan, ya Allah, kenapa kau melakukan demikian? Mereka kecewa, ya bahkan sampai buka marah-marah. Kenapa saya, ya Allah? Padahal dengan Allah melimpahkan ujian itu merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ya doa yang sering diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doa ini terkenal ya dengan nama pelipur lara. Tak kalah hati lagi sedih. Jadi kalau lagi sedih, lagi galau, baca apa namanya? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Ini ada hadiah. Bebas, kamu materi kan mau pertanyaan di awal atau tengah, boleh kan? Baik, bacakan doa pelipur lara. Ada yang apa?
sebatas kemampuan hamba tersebut. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan. Ini alasan yang pertama. Ya. Yang kedua, ujian itu untuk membuktikan kejujuran iman seseorang. Ujian merupakan apa? Untuk membuktikan kejujuran seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengatakan kami beriman kepada-Mu ya Allah, sedangkan kalian tidak diuji? Kalau misalkan iman itu tidak dibuktikan, berapa banyak orang yang ngaku-ngaku beriman kepada Allah? Maka iman itu butuh pembuktian. Yang ketiga, alasan kenapa ujian itu termasuk keadaan Allah Subhanahu wa taala. Ujian dapat menghapus dosa, dan Allah tidak akan menghukumi dua kali. Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala hammin wala muslim wala adha hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, ditimpa kegundahan, ditimpa kesedihan, dia diuji dengan gangguan, ya. Gangguan juga merupakan uji. Jadi kalau kalian mau tahu ada yang ganggu itu wajar, betul? Jangankan kita manusia yang jauh dari kesempurnaan, Nabi kita saja yang akhlaknya mulia masih diganggu ya? Masih diganggu ya? Jadi jangan sedih kalau diganggu. Itu salah satu bentuk apa? Bentuk ujian kita. Baik, sampai duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah menjadikan ujian tersebut sebagai apa? Sebagai menghapus dosa. Jadi alasan ya ujian itu termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang itu kesempatan yang wajib kita perhatikan dalam kita menghadapi takdir Allah yang buruk, yaitu masyhadul hikmah, sudut pandang pelajaran yang bisa kita ambil dari ujian hidup itu. Maka bedanya ujian hidup sama ujian sekolah. Kalau ujian sekolah belajar dulu baru diuji, ya kan? Ada ujian hidup diuji dulu baru mengambil. Nah, kita harus cerdas bahwa di balik ujian yang kita alami itu pasti ada hikmah yang Allah inginkan dari kita. Bisa jadi Allah menginginkan kita kembali kepada-Nya. Allah ingin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat apa ya? Ada yang tahu soal ini? Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sebutkan nama suratnya dan ayatnya.
bima kasabat aydin nas, melainkan karena sebab dosa-dosa manusia. Liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka telah lakukan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Allah ingin taubat kita, Allah ingin mengajar kita, Allah ingin takarruf kita. Maka kalau kita diuji, apapun ujiannya, bisa jadi itu salah satu cara agar Allah ingin kita kembali. Dan itu penting. Ya. Kalau ujian mengingatkan kita kepada Allah, itu nikmat. Ya. Bahkan lebih baik daripada apa? Daripada nikmat merupakan Allah. Tapi belum pernah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, musibatun tuqbilu biha 'alallahi khairun min ni'matin tusika dzikrullah. Musibah yang mengingatkan kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang melupakanmu dari Allah. Itu namanya apa? Istighfar. Paham? Karena kalau nikmat tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah petaka. Sebagaimana Abu Hazim rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka sejatinya itu apa? Sejatinya adalah petaka, musibah. Karena yang namanya nikmat itu harusnya apa? Membuat kita ingat kepada sang pemberi. Ini sudut pandang yang ketiga, yaitu apa? Sudut pandang hikmah, mengambil pelajaran dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, masyhad mahabbatillah, sudut pandang kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian, musibah itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba. Jangan kita mengira yang namanya musibah itu Allah lagi marah sama kita. Gak sesempit itu. Coba bayangkan, siapakah di antara makhluk Allah yang paling banyak ujian? Para nabi. Kalau kita persepsikan yang namanya musibah itu sebagai bentuk nikmat Allah, berarti Allah benci dong sama para nabi. Maka di antara salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan ujian kepada hamba tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, inna 'idhamil jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Kalau kita ingin dapat pahala yang banyak, sabar dalam menghadapi ujian. Semakin besar ujian kita, semakin besar pahala kita. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Maka dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa ujian itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah. Merupakan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah ingin tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gak bawa satu dosa.
Karena di antara fungsi ujian apa? Menggugurkan dosa. Bisa jadi Allah inginkan kita, ya, sayang sama kita kembali ke kampung akhirat, dihisapkan dalam. Makanya jangan pernah sedih, ya, atas apa yang Allah ambil dari kita. Karena sejatinya apapun yang kita miliki itu hanya titipan, bukan hak milik kita. Dalilnya mana? Dalilnya di surat wa atuhum min malillahi alladzi atahu. Nah, tayang lagi di surat apa? Wa atuhum min malillahi alladzi atahu. Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah. Lihat harta Allah ini. Allah mengatakan harta Allah, bukan harta kita. Cuma yang membuat orang sedih karena mereka merasa memiliki. Itu yang menyebabkan orang sedih berlarut-larut. Hilang sepatunya, sedihnya sampai sebulan. Katanya harta kita milik Allah. Katanya itu cuma titipan. Kenapa orang yang ngambil barangnya, kenapa kita sedih? Wanas gak? Kalau misalkan orang dititipin barang nih, ya, lalu orang yang punya barang tersebut ngambil barang tersebut, terus orang yang dititipin nangis. Wanas gak? Gak? Tapi nangis kan bukan milik kita. Sama contohnya kalau ada tukang parkir nih, dia dititipin mobil, dititipin motor, lalu yang punya ngambil, tiba-tiba di tukang parkir nangis, kira-kira bagaimana? Bahas apa masih bahas atau bahas? Makanya kita belajar ya di dalam ya menghadapi menyikapi harta itu seperti tukang parkir menyikapi barang yang dia diamanahi. Ada yang tukang parkir bangga gitu dengan banyaknya mobil yang ada di parkiran itu? Ada nggak? Mobil, guys, baru saya banyak. Ada Pajero, dia nggak bangga dengan banyaknya mobil, dia nggak bangga dengan banyaknya motor, karena dia sadar dan tahu betul itu. Dan tak kalah orang yang ambil, dia sedih gak? Sedih gak? Dia malah senang, tanggung jawabnya senang. Itu yang harusnya kita latih diri kita dulu. Ya. Belajar mengolah hati. Makanya jangan kita simpan di diri mana? Di hati, simpan di sini nih. Biar lebih mudah memberi. Oke? Karena yang membuat kita larut dalam kesedihan itu apa? Merasa memiliki, merasa ini usaha saya gitu. Padahal yang sering kita ucapkan kalau terima musibah apa? Inna lillahi apa ini? Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang kita nggak tahu arti. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita dan harta kita, bukan kita itu. Ya. Cuma ada dua kemungkinan.
harta kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan harta kita begitu kan? Nggak ada pilihan ketiga gitu. Maka kita harus lihat ditinggalin atau meninggalkan. Kalau ditinggalin, alhamdulillah kisah kita semakin ringan. Tapi kalau kita meninggalkan, tanggung jawab saya. Kita meninggalkan. Ya. Nah ini sudut pandang yang kelima. Sudut pandang yang kelima. Masyhadul haqi. Allah itu maha terpuji. Apapun kondisi kita, baik itu baik maupun buruk, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya ujian belum tentu itu buruk bagi kita. Bisa jadi sesuatu ujian itu baik bagi kita. Betul? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa 'asa an taqrabu syai'an fa huwa khairun, wa 'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun, wallahu ya'lam wa antum." Bisa jadi sesuatu yang kita anggap, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang kita anggap buruk, itu baik bagi kita. Dan bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik, padahal itu buruk bagi kita. Sekarang pertanyaannya, yang tahu kebaikan untuk kita siapa? Maka berusaha bersyukur kepada Allah dalam segala kondisi. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Apapun ujiannya tetap puji Allah. Ya, bagaimana kisah para ulama ya, dalam menyikapi ujian. Salah satunya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ya, disebutkan dalam kitab Manaqib Al-Imam Abu Hanifah yang dikarang oleh Syekh Al-Maki Ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala, ya, bahwasanya rumahnya Abu Hanifah itu terbakar beserta sawah beliau. Tapi beliau mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Ada begitu, ada sedikit hati kita yang tetap karakter musibah itu alhamdulillah. Ada begitu. Fakir lalu maka dikatakan kepada beliau, ya Imam, ataqul alhamdulillah wa qad ihtarabna. Wahai Imam, kau mengucapkan alhamdulillah padahal hartamu terbatas. Kata beliau apa? Alhamdulillah alladzi lam yusib dini wa ja'ala al-musibata fi mali wa laysa fi mali. Segala puji bagi Allah yang tidak melimpahkan musibah kepada agama dan menjadikan musibah itu menimpa harta, bukan menimpa iman. Karena musibah yang menimpa agama itu jauh lebih besar daripada apa? Musibah yang menimpa dunia kita. Kalau cuma duit dan kira berapa dibandingkan jamaah sholat subuh yang ini, dibandingkan 2 rakaat qobliyah subuh yang hilang dari kita,
Ya sampai curhat kalau keluarga uang hilang 100.000. Nangis. Tapi dia biasa aja. Sholat subuhnya di kamar biasa. Dibangunin temannya malah. Ya, ini namanya musibah kita ada. Makanya kalau kita dapat musibah, jangan kita itu merasa orang yang paling usianya paling berat di dunia ini. Lihat orang yang lebih berat usianya daripada kita, maka itu bisa menghibur hati kita. Kita yang hidup di 10.000 itu gak seberarti dengan orang yang kehilangan rumahnya. Ya, bagaimana saudara kita yang sekarang berada di provinsi Pulau Sumatera, ya, bukan duit yang mereka kehilangan, tapi apa? Harta, keluarga, bahkan cita-cita mereka hilang juga. Gak sebenarnya. Maka kalau dalam masalah dunia, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam berikan solusi agar kita melihat orang yang lebih bawah dari ini. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Ini kalau berkaitan dengan dunia. Yang terakhir masyhadul ubudiyah, sudut pandang ubudiyah. Sudut pandang ubudiyah, peribadahan kepada Allah, bahwa kita ini hamba Allah. Yang namanya hamba itu senantiasa patuh dan tunduk akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah tetapkan kepada kita, wajib bagi kita menerima. Ya. Maka di antara salah satu sikap, ya, yang dianjurkan untuk seorang muslim dalam menghadapi musibah, yaitu apa? Al-Ridha, menerima dengan ikhlas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sudut pandang yang wajib kita lihat tatkala kita menghadapi takdir Allah yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik agar kita diberikan istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan dalam segala urusan kita dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita beribadah dan berilmu. Ini masih ada hadis begini. Saya kalau hari manfaatkan. Tapi saya pengen kasih kuis satu lagi. Sebutkan nama asli dari Imam Abu Hanifah. Sebutkan tentang sudut pandang
Baik,